Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan membacakan cerita yang berjudul Aki. Tahun diterbitkan 1944, penerbit Balai Pustaka, dan pengarangnya adalah Bapak Idrus. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Aki umurnya 29 tahun, tapi kelihatannya seperti ia sudah berumur 42 tahun. Hal yang semacam ini sering kita jumpai pada orang laki-laki yang waktu mudanya dihabiskannya dengan perempuan jahat. Tapi tidak demikian halnya dengan Aki. Penyakit menimpanya sejak sudah lama juga, dan tiba-tiba ia sudah seperti orang tua. Kalau ia berjalan, kedua kakinya membengkok di pertengahan dan merupakan satu nol besar. Seakan-akan badannya yang kurus kering itu masih juga keberatan bagi kedua kakinya. Punggungnya sudah bungkuk, dan jika ia kebetulan tidak pakai baju, kelihatan tulang punggung itu membikin sudut 165 derajat. Tidak, Aki sendiri sudah merasa. Lama-lama begitu tentu tidak mungkin, tiada berapa lama lagi tali yang sudah genting itu tentu akan putus. Tidak ada orang yang tahu apakah Aki pernah ingat kepada Tuhan. Sembahyang ia tidak pernah, puasa pun tidak, tapi ia dari dulu baik hati kepada siapapun dan banyak orang. Dan banyak orang sangsi mana yang lebih disukai Tuhan, sembahyang 5 kali sehari dan puasa setiap bulan Ramadan tapi berbuat banyak kejahatan, atau tidak sembahyang dan puasa tapi berhati baik yang tiada tandingan seperti Aki itu. Setiap malam susah tertidurnya. Kata dokter ia sakit paru-paru. Tapi waktu ditanyakan Aki apakah sakit paru-paru itu sama dengan sakit TBC, dokter menjawab tidak. Sudah itu Aki tak pernah menanya-nanyakan tentang penyakitnya itu lagi. Ke kantor masih terus juga ia pergi, hanya kadang-kadang ia datang terlambat kalau ia harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Sekali sebulan tentu ia tinggal di rumah, karena sekali sebulan tentu penyakit paru-parunya membakar dadanya lebih hebat dari biasa. Tali sudah sangat penting, putusnya tinggal menunggu waktu saja lagi. Demikian pikir Aki. Tapi pikiran-pikiran lainnya tidaklah timbul dalam kepalanya yang sudah dicukur botak itu. Tidak terpikirkan olehnya hendak menyembah-nyembah Tuhan yang sedikit hari lagi akan ditemuinya. Pun juga tidak dipikirkannya nasib istrinya jika ia sudah tidak ada lagi. Kedua orang anaknya Akbar dan Lastri setiap hari dilus-lusnya pipinya. Tapi apa yang akan terjadi dengan mereka itu kelak tidak memusingkan kepalanya yang setiap hari merasa pusing itu. Dilihat begitu seakan-akan Aki tidak punya rasa tanggung jawab. Tapi Sulasmi istrinya lebih mengetahui daripada orang lain tentang suaminya. Harus dicatat di sini bahwa banyak istri yang lebih sedikit pengetahuannya tentang suaminya daripada orang lain. Pengetahuan itu menebalkan rasa cinta Sulasmi terhadap suaminya dari sehari ke sehari. Dirawatnya Aki baik-baik dan Aki merasa bahagia dalam rumah tangganya. Sungguh pun bentuk badan Aki menertawakan, boleh dikatakan, tapi di kantor tak seorang pun yang mau menertawakannya. Bahkan setiap orang tetap hormat kepadanya seperti ia belum sakit. Ini disebabkan cahaya mata dan gerakan-gerakan mulutnya yang memberikan kepadanya bayangan suatu pribadi yang besar, yang kuat menerbitkan hormat. Cahaya matanya bersinar gemilang, tajam bersih, seakan-akan mata itu tidak ikut dilanggar penyakit paru-paru itu. Dan mulutnya halus, bisa tersenyum, menarik hati dengan tiada menimbulkan curiga pada orang yang melihat. Senyum Aki bukanlah senyum diplomat, tapi senyum yang keluar dari hati yang bersih. Dengan senyum itu ia menunjuk, mengajari orang-orang bawahannya
Dan Afdeling Aki adalah Afdeling yang terpesat majunya di kantor itu, karena orang-orang bawahannya mengerti akan Aki dan hormat pada Aki. Semua pegawai di kantor itu menyayangkan sangat karena Aki dilanggar penyakit paru-paru itu. Beberapa orang malahan berani menjamin bahwa jika Aki sehat, pekerjaannya akan lebih sempurna daripada sekarang, dan tentu ia akan lekas diangkat menjadi pegawai tinggi. Nah, di footnote-nya pemirsa diterangkan Afdeling itu seksi atau bagian atau bisa juga divisi. Puji-pujian itu sampai juga ke telinga Aki dan mekar sebuah senyum penuh arti itu di bibirnya. Arti senyuman itu ialah bahwa Aki sendiri tidak merasa sayang kepada dirinya karena ia dapat penyakit paru-paru itu, dan bahwa ia sama sekali tidak memikirkan akan menjadi pegawai tinggi. Aki melihat kehidupan itu dengan kacamata yang berlainan sekali, keluar seperti acuh tak acuh karena di dalam sudah matang sangat. Penyakit bukan suatu keaiban, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Mengapa ragu-ragu berhadapan dengan kedua hal itu? Pandangan hidup Aki inilah yang tidak dipahamkan oleh orang banyak dan yang sangat dimaklumi oleh istrinya Sulasmi. Karena itu, kedua suami istri dalam keadaan yang demikian masih dapat merasa berbahagia. Sungguh pun tak lama lagi si istri tahu ia akan jadi janda dan si suami tahu tali akan putus. Hari sangat baik tapi tidak bagi Aki. Hari ini ia tidak ke kantor pula. Ia terbaring di atas tempat tidurnya, mukanya pucat, dadanya cepat turun naik. Pendek kata untuk memakai perkataan H.C. Andersen dalam sebuah dongengnya, malaikat maut sudah duduk di atas dada Aki dan mengacungkan keris yang akan memutuskan tali yang sudah genting amat itu. Sulasmi tidak menangis menghadapi suaminya yang dalam keadaan kritis itu. Sedikit banyak ia sudah dialiri pula oleh pandangan hidup suaminya tentang hidup dan mati. Dokter baru saja pergi setelah memeriksa Aki dengan sangat teliti. Ditinggalkannya sebuah resep, tapi sepatah kata pun tak diucapkannya tentang keadaan penyakit Aki. Berdiam diri Sulasmi memandang saja kepada suaminya. Banyak yang dapat dikatakannya untuk menebalkan iman suaminya. Sekurang-kurangnya ia dapat membisikkan ke telinga suaminya ayat-ayat Al-Quran memuji Tuhan. Tapi tidak, ia berdiam diri seakan-akan ia yakin bahwa Aki bisa melawan malakal maut itu sendirian, tiada dengan pertolongan ayat-ayat itu. Sebentar-sebentar dikenang Sulasmi kehidupannya selama 6 tahun di samping suaminya, dan ia tersenyum bahagia karena waktu yang 6 tahun itu tergambar di hadapannya sebagai kertas bersih tiada bercacat. Lalu ia rela ditinggalkan Aki yang selalu baik, Aki yang selama 6 tahun terus-menerus membahagiakan hatinya. Lastri dan Akbar dipanggil Sulasmi masuk kamar. Sebentar hanya kedua anak itu menengok ayahnya. Sudah itu mereka bermain kereta-keretaan di atas tikar permadani di dalam kamar itu. Melihat kegirangan anak-anak itu dan melihat senyum bahagia di bibir Sulasmi, orang tidak akan menyangka dalam kamar itu ada orang keempat yang tersesak-sesak napasnya karena tidak tahan memikul berat malaikat maut di atas dadanya. Obat yang baru diberikan dokter telah diminumkan Sulasmi kepada Aki, tetapi napas Aki tetap sesak seperti semula. Tapi toh cahaya matanya dapat bersinar-sinar tatkala memandangi istri dan anak-anaknya, dan toh senyumnya tetap menarik hati. Orang dulu-dulu tentu akan mengatakan bahwa Aki mempunyai ilmu sihir karena ia berani menentang maut. Orang-orang fanatik tentu akan mengatakan bahwa Aki durhaka kepada Tuhan karena ia tidak takut mati. Dan Sulasmi, begitu juga anak-anaknya, tentulah dikatakan orang yang tiada menghormati maut. Tapi orang yang berpikiran sehat akan mengiri melihat keluarga Aki yang sedang berkumpul dalam kamar setengah gelap itu. Orang laki-laki akan ngiri melihat ketebalan iman Aki. Setiap ibu akan ngiri melihat kebesaran pribadi Sulasmi yang demikian rela hati melepaskan suaminya. Dan setiap anak-anak akan ngiri melihat kereta-keretaan Lastri dan Akbar.
Demikian selalu di atas dunia, selalu ada orang-orang yang tidak mengerti dan ada orang-orang yang mengerti. Karena yang satu mempergunakan perasaannya belaka dan yang lain karena mempergunakan pikiran sehatnya. Tapi bagaimanapun juga kedua macam pendapat orang-orang itu tidak meringankan penyakit Aki. Ada sekali-kali ia beberapa detik lamanya tiada bernapas sama sekali. Tapi lekas setelah ia dapat bernapas pula, tampak senyumannya yang menarik hati itu dan cahaya matanya bersinar-sinar kembali. Hanya satu kali Sulasmi betul-betul terkejut lebih lama dari biasa. Aki tidak bernapas dan tiada diketahuinya meloncat air matanya keluar dan keluar suatu pekikan yang mengerikan dari dalam kerongkongannya. Meloncat ia dari kursinya dan berlari keluar memanggil jongos. "Panggil dokter, panggil dokter," teriaknya, dan rupa Sulasmi waktu itu sudah seperti orang gila. Sudah itu berlari ia kembali masuk kamar, tapi apakah yang ditemuinya di sana? Senyuman Aki yang terkenal itu dan cahaya matanya bersinar-sinar itu, sedang Lastri dan Akbar sedang mempermain-mainkan telinga ayahnya. "Dari mana kau, Sulasmi?" tanya Aki. Inilah perkataan Aki yang pertama setelah berjam-jam berdiam diri. Tapi keadaan Aki bukanlah berkurang, malahan keadaannya itu bertambah kritis. Tapi siapakah yang tiada akan bersenang hati melihat sebuah senyuman dan sinar mata yang hidup, biarpun pada orang yang akan mati sekalipun. Sulasmi serasa baru melepaskan beban yang berat sekali. Diciumnya Aki berkali-kali pada kakinya dan ia menangis karena sangat bahagia. Tapi setelah itu Sulasmi dengan terkejut pula melihat ke bibir Aki yang sedang bergerak-gerak, dan tatkala Sulasmi hendak mendekatkan telinganya ke bibir Aki, keluar perkataan Aki dengan keras dan jelasnya. "Sulasmi, aku akan mati setahun lagi." Dalam film perkataan ini biasanya diiringi oleh musik yang menderu sebagai guntur. Karena memang sebagai guntur di hari cerahlah jatuhnya perkataan Aki ini di hati Sulasmi. Seperti orang terpesona dipandangnya mata Aki yang bersinar-sinar dan senyuman Aki yang menarik hati itu. Tetapi lekas seperti gerakan refleks, tahu ia bahwa Aki berkata dengan sungguh-sungguh, perjuangan dengan maut berakhir dengan kemenangan Aki. Kini ia yakin dan gembira dalam hatinya seperti belum pernah sebelum itu. 1 tahun lagi Aki akan mati, 1 tahun lagi ia akan mati, meluncur dalam pikiran Sulasmi dengan cepatnya. Dipeluknya Lastri dan Akbar dan ia merasa bahagia karena Aki, suaminya, ayah kedua anaknya, 1 tahun lagi akan mati. Nol besar pada pertengahan kaki Aki bertambah lama bertambah kecil. Kedua kakinya mulai kuat menahan berat badannya yang dari sehari ke sehari bertambah berisi juga. Tulang punggungnya hampir kembali merupakan sudut 180 derajat. Pendek kata, malaikat maut sudah lama meninggalkan dada Aki dengan membawa kembali kerisnya yang belum ditusukkan. 2 bulan sudah berlalu sejak Aki berkata bahwa ia 1 tahun lagi akan mati. Pada suatu hari yang baik Sulasmi bertanya, "Apakah Aki sungguh-sungguh berkata waktu itu?" Pertanyaan ini diucapkan Sulasmi, bukan karena ia sekarang tidak percaya lagi, tapi hanya untuk memancing-mancing bagaimana Aki sampai kepada keputusan itu. "Engkau kelihatannya sekarang tidak seperti orang yang akan mati 10 bulan lagi, Aki. Bahkan penyakit paru-parumu tidak banyak mengganggu engkau lagi." Mekar sebuah senyum di bibir Aki dan bersinar-sinar cahaya matanya, dan Sulasmi tahu bahwa pertanyaannya tidak perlu diulangnya. Ia tahu dan yakin bahwa Aki berkata sungguh-sungguh dulu itu, dan itu sudah cukup baginya. Sulasmi sekali lagi bersyukur kepada Tuhan bahwa ia masih diberi mengecap kebahagiaan 10 bulan lagi di samping suaminya. Pada suatu hari yang baik pula berkata Aki banyak sekali kepada istrinya. Aki mengatakan bahwa hari sudah dekat juga dan perlu diadakan persediaan-persediaan.
Dianjurkannya supaya Sulasmi baik bekerja saja setelah ia mati, atau katanya jika Sulasmi mau kawin lagi, ia tidak keberatan. Tapi carilah laki-laki yang baik, kata Aki pula. Sulasmi menjawab bahwa ia memang sudah mengambil keputusan akan bekerja itu, tapi tentang kawin lagi baru akan diambilnya keputusan jika ia telah mendoakan 100 hari kematian Aki. Aki mengangguk-anggukkan kepalanya tanda setuju dan katanya lagi bahwa ia pun juga tidak keberatan jika pada hari ke-100 itu Sulasmi memanggil musik keroncong beringin. Orang yang mati tidak seharusnya ditangisi, Sulasmi. Orang yang mati lebih berbahagia dari orang yang hidup, karena orang yang mati sudah ada tempatnya yang nyata, di surga atau di neraka. Tidak seperti orang yang hidup, yang selama hidupnya tergantung di awang-awang. Sungguh pun ia kelihatan berpijak di atas tanah. Dan kedua mereka tertawa gelak-gelak menertawakan orang-orang yang hidup. Lalu kata Aki pula bahwa ia tidak suka dibungkus nanti dengan kain putih biasa, ia mau dibungkus dengan kain pike, dan untuk itu harus menyimpan uang saban bulan. Silahkan ya pemirsa di kolom komentar, apa itu kain pike? Sulasmi mengatakan bahwa hal itu biarlah ia yang mengurusnya, dan jika uangnya nanti sudah cukup, mereka berdua akan pergi membelinya ke pasar baru. Aku harus lihat pasar baru penghabisan kali, Aki. Aku belum pernah mendengar bahwa di akhirat ada pasar baru, kata Sulasmi. Dan kedua mereka tertawa kembali, pipi mereka merah jambu, tanda sehat. Di kantor Aki terjadi kegemparan. Aki yang kelihatannya sudah sehat betul itu, Aki yang sudah 8 tahun bekerja itu, Aki yang sudah krisis penyakitnya terakhir tambah giat bekerja. Aki itu sekarang minta berhenti bekerja dan mulai tanggal 16 Agustus tahun depan pula lagi. Chefnya terkejut karena ia sudah merancangkan akan menaikkan pangkat dan gaji Aki mulai bulan Januari tahun depan. Ada apa, Aki? Tanyanya. Engkau sudah 8 tahun bekerja di sini dan tiba-tiba berhenti. Ada apa? Dan tiba-tiba berhenti, apa artinya ini? Aki menjawab bahwa ia harus berhenti pada tanggal 16 Agustus tahun depan. Tapi itu kan baru 8 bulan lagi. Mengapa sekarang minta berhenti? Mengapa pula tanggal 16 Agustus? Mengapa tidak akhir bulan saja? Aku betul-betul tidak mengerti. Aki, engkau sudah sehat betul sekarang. Aki, ketahuilah. Aku pada tanggal itu akan mati, kata Aki dengan sungguh-sungguh. Tapi sang kasep itu, Aki berkelakar dan ia tertawa keras-keras sehingga terdengar ke kamar-kamar yang lain. Engkau gila, Aki. Engkau gila. Katanya berkali-kali, pergilah engkau bekerja kembali. Kalau engkau betul-betul mati tanggal 16 Agustus tahun depan, akan kubelikan engkau kapannya. Dan ia tertawa terbahak-bahak. Aki pergi bekerja kembali ke kamarnya. Tapi tak lama sudah itu, chef itu berhenti tertawa dengan sendirinya. Keningnya berkerut karena berpikir keras dan pertanyaan-pertanyaan memenuhi otaknya. Kalau Aki betul-betul tahu bahwa ia akan mati, mengapa tak sedikit pun tampak takutnya? Tapi Aki berkata dengan sungguh-sungguh, sudah gilakah Aki kesayangannya itu? Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.